Di mansion Mikkelsen, Warsawa. Ada apa lagi itu? Tanya Alona yang baru saja tiba di ruang tengah mansion dan mendengar suara kegaduhan yang berasal dari kamar salah satu putranya Noah Mikkelsen. Hani, ada apa ini? Tanya Alona pada sang suami, Nicholas. Kata Dedi sedang merayu Kak Noah agar mau diterapi. Tetapi pada kenyataannya, Dedi bukan merayu tapi memaksa, ucap si bungsu Zelmira Mikkelsen yang sedang memeluk sang kakak, menatap sinis pada dadinya. Dedi sedang merayu Noah. Cek, sahut Nicholas berdecak. Karena dia tidak juga menyahut, Dedi jadi kesal, lanjut Nicholas membela diri. Hani. Alona menatap tajam pada suaminya itu. Aku benar-benar merayu Noah, baby, kata Nicholas. Bagaimana dia bisa sembuh jika tidak mau terapi dan lagi, semua pelayan dan perawat yang membantunya tidak ada yang bertahan lama dengan sifat keras kepalanya, imbu pria paruh baya itu yang menatap kesal pada Noah yang duduk membelakanginya, menatap jauh keluar jendela. Kalian keluarlah. Perintah Alona tegas. Baby. Nicholas menghembuskan napasnya dengan kasar dan keluar dari kamar Noah, saat Alona kembali melayangkan tatapan tajam padanya. Zel. Alona juga meminta putri bungsunya untuk keluar dari kamar kakak kesayangannya. Setelah Nicholas dan Zelmira keluar dari kamar Noah, Alona pun mendekati putranya itu. Meski Noah bukanlah putra kandung pasangan suami istri itu, tetapi Alona tidak pernah membedakan kasih sayangnya untuk Noah, Dom, dan Zelmira. Ketiganya mendapatkan kasih sayang yang sama dari Alona. Noah, panggil Alona. Mom, sahut pria 28 tahun itu, menatap sendu pada sang momi. Momi sangat mengerti dengan kondisimu. Begitu pula Dedi dan adik-adikmu, ucap Alona lembut. Maksud Dedi baik, meski dengan penyampaiannya yang keras dan terkesan memaksa sehingga menyakiti perasaanmu. Maafkan dia. Kau tahu bagaimana sifat Dedi, bukan? Tapi sayang, jika kau tidak ingin terapi, bagaimana kau bisa cepat sembuh dan berjalan tanpa kursi roda atau tongkat lagi? Perusahaanmu sudah menunggu CEO-nya. Memangnya kau mau, perusahaanmu dibuat kacau oleh Dom? Keke Alona dan Noah hanya tersenyum tipis, sangat tipis. Dan ini, untuk apa kau memakai topeng? Tanya Alona dan hendak melepaskan topeng yang menutupi sebelah wajah putranya. Kami semua tidak ada yang takut padamu, tidak ada yang jijik ataupun ngeri padamu, imbu Alona. Perawat-perawat itu. Mereka semua takut dan jijik padaku, sahut Noah kesal. Tidak. Mereka hanya terkejut. Sama sekali tidak takut padamu, timpal Alona. Sekarang bukalah topengmu itu. Kau tetap putra tampan Momi dan Dedi, rayu Alona. Ya. Kecelakaan yang terjadi 2 bulan yang lalu, telah membuat separuh tubuh Noah terluka parah. Hampir seluruh tubuh bagian kanan Noah mendapatkan luka serius. Kaki kanannya mengalami kelumpuhan, begitu pula tangan kanan Noah yang sulit digerakkan dengan luka bakar yang membuat tangannya terlihat mengerikan. Belum lagi wajah pria itu yang. Itulah mengapa Noah menutupi wajahnya dengan topeng. Noah tak suka dengan pandangan orang yang memandangnya dengan takut dan ngeri atau juga jijik. Termasuk para perawat yang Alona sewa. Itulah mengapa Noah selalu menyiksa mereka karena perawat-perawat itu membuat hatinya kesal dan tersinggung. Noah kini berubah menjadi pria arogan dan emosional. Kepribadian Noah berubah 100% dari aslinya. Apalagi karena kecelakaan itu, kekasihnya saat ini masih terbaring koma di salah satu rumah sakit di Amerika. Itu pun hanya kabar burung, Noah bahkan tidak mengetahui di mana letak pastinya. Keluarga Rachela menyembunyikan gadis itu. Saat kecelakaan itu terjadi, Noah tengah dalam perjalanan menuju ke perusahaan bersama kekasihnya Rachela. Sampai di sebuah jalan, mobil yang ditumpangi sepasang kekasih itu,
terangkat dan terguling ke sisi kiri hingga mobil itu menghantam beton pembatas jalan setelah sebuah granat yang ditembakkan dari roket peluncur granat RPG, meledak di bagian kanan badan mobil itu. Tidak sampai di situ, mobil itu juga terguling dan jatuh ke jurang yang ada di sebelah kiri jalan yang mereka lalui. Rachela, batin Noah saat kembali teringat pada wanita yang sangat dicintainya. Tok, tok, tok. Alona beranjak dari depan Noah dan berjalan menuju pintu untuk mengetahui siapa dan ada apa orang itu mengetuk pintu. Ada apa, Carla? Tanya Alona pada pelayan setianya. Ada seorang gadis yang mencarimu, Nyonya, jawab Carla. Seorang gadis. Apa dia perawat dari Dr. Anthony? Tanya Alona sambil tersenyum sedangkan Noah berdecak mendengarnya. Noah, Momi akan turun dulu. Ada tamu yang mencari Momi, kata Alona pada Noah, lalu menutup pintu kamar putranya itu. Sahut Noah bergumam. Ayo, Carla. Dia bukan perawat, Nyonya. Tapi gadis yang beberapa hari lalu kau bantu di rumah sakit, jelas Carla kala keduanya sudah berada di dalam lift. Alona menghembuskan napasnya dengan kasar. Dia pikir itu adalah perawat yang dikirimkan oleh Dr. Anthony untuk membantu merawat Noah. Apa ibunya baik-baik saja? Tanya Alona. Entahlah, sahut Carla. Di mana dia? Tanya Alona setelah lift yang membawa mereka tiba di lantai 1 mansion. Gadis itu ada di ruang tamu barat, Nyonya, jawab Carla dan Alona pun menuju ke salah satu ruang tamu yang ada di mansionnya. Halo, Nona, sapa Alona sambil tersenyum pada tamunya. Nyonya. Gadis itu langsung berdiri saat sang tuan rumah menghampirinya. Duduklah, kata Alona yang juga duduk di salah satu sofa, bersebelahan dengan tamunya. Namaku Aethelwyn Haley, Nyonya. Kau bisa memanggilku Wayne saja, ucap Wayne memperkenalkan dirinya. Nama yang sangat indah dan unik, sahut Alona dengan senyum manisnya. Bagaimana keadaan ibumu? Tanya wanita paruh-baya yang masih sangat cantik itu. Dia sudah jauh lebih baik, Nyonya, jawab Wayne sambil tersenyum dan sejenak menundukkan wajahnya. Aku kemari juga atas permintaannya. Kami sangat berterima kasih pada Nyonya karena dengan bantuan Nyonya, momiku bisa segera dioperasi, imbuh Wayne. Baiklah. Aku terima ucapan terima kasih kalian, sahut Alona menganggukkan kepalanya. Selain itu, Wayne menggantungkan kalimatnya, merasa canggung dan segan untuk melanjutkan kalimatnya. Katakan saja, tidak perlu segan padaku, sahut Alona. Untuk membalas budi baikmu, Nyonya. Izinkan aku bekerja denganmu. Apapun itu akan aku lakukan, ucap Wayne gugup. Kau tidak perlu menggajiku, maksudku. Aku rela mengabdi padamu untuk... Wayne, potong Alona. Kau membuatku tersinggung dengan kau mengatakan kalimat itu, lanjutnya. Maafkan aku, Nyonya. Bukankah sudah berulang kali aku katakan, aku tidak meminta imbalan apapun. Baik itu uang atau apapun, sambung Alona dan Wayne menunduk, mendengarkan ucapan wanita cantik di depannya. Dengan kau mengatakan jika kau tidak ingin menerima gaji dariku, sama saja kau tidak menghargai bantuanku sebelumnya. Aku menyetujui kau membayarnya waktu itu hanya untuk menenangkanmu dan fokus pada kesembuhan ibumu, ucap Alona. Maafkan aku, Nyonya. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, lirih Wayne. Sudah aku katakan jika kau tidak perlu mengembalikannya dan tidak perlu membalasnya dengan apapun, apalagi kau ingin bekerja dengan tidak digaji, big no. Cukup balas dengan memberikan kebaikan pada orang lain lagi, yang juga membutuhkan bantuanmu walaupun hanya bantuan kecil. Alona memberi petua pada gadis cantik yang tertunduk di depannya. Jadi, jangan pikirkan lagi tentang nominal yang sudah aku berikan padamu, oke? Baby, ada apa ini? Tanya Nicholas yang menghampiri keduanya. Perawat baru dari Dr. Anthony. Tanya Nicholas lagi, lalu duduk di samping sang istri. Perawat, gumam Alona yang kemudian tersenyum pada suaminya.
Wayne, kau ingin bekerja denganku? Tanya Alona. Wayne mengangkat wajahnya dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Tentu saja, Nyonya. Aku mau, jawab Wayne antusias. Aku akan menerimamu bekerja di sini, dengan gaji tentunya. Jika kau mau, maka bekerjalah mulai kapanpun kau mau, sahut Alona. Baik, Nyonya. Aku mau bekerja. Digaji, timpal Wayne. Smart, girl. Alona tersenyum pada sang suami sambil menaikkan sebelah alisnya. I love you, bisik Nicholas, lalu mengecup pipi istrinya dan beranjak dari tempat duduknya. Meninggalkan Alona agar berbincang dengan tamu mudanya itu. Aku membutuhkan seorang perawat, ucap Alona yang menatap serius pada Wayne. Bukan untuk meracik obat atau sejenisnya. Aku butuh perawat untuk merawat salah satu putraku. Menyiapkan makan, minum dan keperluannya. Membantunya saat dia membutuhkanmu dan yang pasti membantunya untuk terapi, jelas Alona. Wayne mengangguk-anggukkan kepalanya. Sepertinya itu tidak terlalu sulit, batin gadis itu sembari tersenyum tipis. Aku memintamu untuk bekerja selama 2 bulan. Selama itu, kau tidak boleh mengundurkan diri. Setelahnya, kau bisa memutuskan untuk tetap bekerja denganku atau berhenti, sambung Alona dan Wayne sedikit keheranan mendengar kalimat yang baru saja keluar dari bibir Nyonya Michelson. Aku sudah terlalu pusing memilih perawat untuknya. Karena rata-rata perawat sebelumnya akan berhenti di minggu pertama mereka bekerja atau bahkan di hari pertama. Oh my. Sepertinya aku menarik ucapanku sebelumnya, ucap Wayne di dalam hati. Jadi, sebelum kau menerima tawaranku, ada baiknya kau pikirkan terlebih dahulu, kata Alona. Aku setuju, Nyonya. Pekerjaan apapun itu, aku mau, jawab Wayne cepat. Aku akan melakukan apapun jika tenagaku bisa membantu Nyonya Alona. Walaupun itu harus menjadi perawat singa kelaparan sekalipun, tekad Wayne di dalam hatinya. Wayne memang datang untuk membalas budi, maka apapun itu, selama Alona membutuhkan, Wayne akan melakukannya dengan senang hati. Pekerjaan ini tidaklah semudah yang kau bayangkan, Wayne, ucap Alona. Alona merasa harus menjelaskan tentang detail pekerjaan yang akan Wayne lakoni dan juga menjelaskan tentang kondisi Noah agar gadis itu tidak syok nantinya. Itulah mengapa Alona juga memberikan perjanjian tidak tertulis, yaitu Wayne harus bekerja menjadi perawat Noah selama 2 bulan. Setidaknya Alona tidak akan pusing mencari perawat lagi selama 2 bulan ini. Putraku bernama Noah, kata Alona yang menghentikan sejenak kalimatnya. Sejak kecelakaan naas itu, Noah menjadi sedikit berbeda. Dia menjadi lebih emosional. Dia benci saat orang mencuri pandang padanya dengan tatapan aneh dan jijik. Jadi, setelah kau bertemu dengannya, sebisa mungkin tunjukkan sikap biasamu. Lihat dan pandang dia sebagaimana kau memandang orang lain. Jangan menelisik kekurangannya dan jangan menyentuhnya jika dia tidak meminta, sambung Alona. Baik, Nyonya. Aku mengerti, sahut Wayne sambil mengangguk kecil. Kau bisa bekerja mulai besok? Tanya Alona. Bisa, Nyonya. Besok, aku akan datang lebih pagi, jawab gadis itu. Tapi, Nyonya, bolehkah aku meminta satu hal? Tanya Wayne. Ada apa? Katakan saja. Bolehkah aku hanya bekerja sejak pagi sampai petang saja? Aku tidak bisa meninggalkan Mommy terlalu lama sendiri di rumah sakit, kata Wayne. Tidak masalah, Wayne. Kau bisa datang pukul 7 pagi dan kembali pukul 4 sore, bagaimana? Wayne tersenyum mendengar kebijaksanaan Alona. Di sisi lain, Wayne juga senang jika dia bekerja dengan Alona. Itu artinya dia tidak perlu bekerja di tempat lain untuk membiayai kehidupannya dengan sang Mommy setelah keluar dari rumah sakit. Wayne sudah berada di perjalanan untuk kembali ke rumah sakit. Tidak seperti saat berangkat, Wayne harus berganti 2 bus untuk sampai di mansion Michelson. Kini Wayne diantar oleh supir keluarga konglomerat itu. Mommy sedang tidur.
Tanya Wayne pelan saat masuk ke ruang perawatan Bertie. Bertie yang hanya memejamkan mata pun menyahut dan tersenyum pada putri semata wayangnya. Kau sudah kembali, sayang. Ya, Mom. Bagaimana keadaan Mommy selama Wayne pergi? Tanya Wayne sembari berjalan mendekat pada Bertie, lalu duduk di kursi yang ada di samping berangkar. Mommy baik-baik saja. Jangan khawatir. Dokter mengatakan jika 2 atau 3 hari lagi Mommy sudah boleh pulang, jawab Bertie yang membuat Wayne tersenyum senang mendengarnya. Syukurlah, Mom. Aku senang mendengarnya, sahut Wayne sembari membuka paperback yang dia bawa. Bagaimana dengan pertemuanmu dengan nyonya itu? Tanya Bertie. Ah ya, kau tahu, Mom. Nyonya Alona menerimaku bekerja dengannya. Tadinya aku tidak meminta gaji, tetapi Nyonya Alona marah. Dia hanya akan menerimaku bekerja jika aku menerima gaji darinya, jelas Wayne. Perawat. Bagaimana kau bisa jadi perawat, sayang? Tanya Bertie heran. Dia sendiri tahu, apa dan bagaimana background putrinya. Sebelum ini, Wayne hanya seorang karyawan lepas yang bekerja di perkebunan bunga. Mungkin jika diminta untuk merangkai bunga, Wayne bisa dengan mudah mengerjakannya. Tapi menjadi perawat, entahlah. Tuan Muda Noah, salah satu putra Nyonya Alona, mengalami kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Dari kecelakaan itu, kondisi mental Tuan Noah menjadi sedikit terganggu. Dia lebih temperamental. Nyonya Alona membutuhkan perawat untuk membantunya mengurus keperluan Tuan Noah. Itulah mengapa Nyonya Alona memintaku bekerja sebagai perawat. Untuk merawatnya, menemaninya dan membantunya hingga Tuan Noah mau diterapi, jelas Wayne. Nyonya Alona sangat baik, padahal dia sendiri sedang memiliki masalah, gumam Bertie pelan. Ya, Mom. Nyonya Alona memang sangat baik, sahut Wayne sambil menganggukkan kepalanya. Wayne sangat setuju jika ada orang yang mengatakan jika Nyonya Michelson itu sangat baik. Ya, karena Wayne sendiri sudah menerima kebaikannya dan bertemu juga berbincang langsung dengan wanita paruh baya yang tetap cantik di usianya yang sekarang. Pagi-pagi sekali Wayne sudah bangun dan bersiap. Gadis itu terlebih dahulu harus mengurus sang Mommy sebelum pergi bekerja di mansion Michelson dan kembali pukul 4 sore nanti. Jangan khawatirkan Mommy, sayang. Mommy hanya tinggal pemulihan saja. Dan lagi, banyak perawat di sini, kata Bertie pada Wayne agar putrinya itu tidak mengkhawatirkannya. Dan memang begitulah kenyataannya. Dokter saja yang belum menyarankan Bertie untuk pulang, sedangkan wanita paruh baya itu sudah merasa jauh lebih baik. Baiklah, Mom. Aku akan pergi sekarang saja. Aku takut tertinggal bus kedua dan terlambat datang ke mansion Nyonya Alona, sahut Wayne. Bertie tersenyum dan mengangguk kecil. Pergilah dan berhati-hatilah, ucapnya. Pasti, Mom. Wayne mengecup pipi dan kening Bertie sebelum keluar dan meninggalkan sang Mommy untuk bekerja. Wayne berjalan cepat dan keluar dari lobi rumah sakit untuk selanjutnya menuju ke halte bus yang berada di depan rumah sakit itu. Namun gadis itu menghentikan langkahnya saat seseorang memanggil namanya. Tuan, kau memanggilku? Tanya Wayne. Nyonya Alona yang memintaku untuk menjemputmu, ucap Kazio yang merupakan salah satu pengawal Alona. Menjemput? Gumam Wayne. Mari, ucap Kazio menyadarkan Wayne. Wayne mengangguk, lalu mengikuti langkah Kazio menuju mobil. Dia masih tidak menyangka jika Alona memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menjemput Wayne. Padahal aku hanya seorang perawat saja. Nyonya Alona memang sangat baik, batin Wayne dan tersenyum di dalam hatinya. Dengan menggunakan mobil, Wayne jauh lebih cepat tiba di mansion megah Michelson. Dia tidak perlu menunggu bus yang kerap berhenti di beberapa pemberhentian. Terima kasih banyak, Tuan, ucap Wayne sebelum keluar dari mobil. Panggil saja aku Kazio, sahut Kazio. Aku juga bekerja di sini, bukan tuanmu, imbu pria berwajah tegas itu. Baiklah, Kazio.
Panggil aku Wayne saja kalau begitu, sahut Wayne dan tersenyum pada Kazuo. Wayne segera keluar dari mobil dan masuk ke mansion melalui pintu samping, pintu khusus untuk para pekerja di mansion itu. Selamat pagi, Nyonya, sapa Wayne pada Alona yang tengah menyiapkan minuman hangat untuk makan pagi. Selamat pagi, Wayne. Kau sudah datang. Wayne tersenyum dan mengangguk. Terima kasih karena Nyonya sudah meminta Kazuo menjemputku di rumah sakit, ucap gadis itu. Besok, Kazuo akan menjemput dan mengantarmu pulang selama kau bekerja denganku, potong Alona. Wayne menundukkan badannya. Terima kasih, Nyonya. Dia tidak mungkin membantah Alona jika wanita itu yang bersikeras. Sekarang, bantu aku menyiapkan makan pagi untuk Noah dan antarkan ke kamarnya, pastikan dia makan, oke? Wayne mengangguk. Baik, Nyonya, sahutnya. Setelah kecelakaan itu, Noah tidak lagi mau makan bersama kami di meja makan ini. Padahal tidak seorang pun di antara kami yang risih dengan kehadirannya, ucap Alona pelan. Lupakan. Sekarang siapkan makan pagi untuknya juga untukmu. Kau pasti belum makan pagi, bukan? Kata Alona. Aku bisa makan nanti, Nyonya. Aku sudah menghabiskan sepotong roti sebelum berangkat kemari, jawab Wayne. Baiklah. Jangan sungkan. Jika kau lapar, kau bisa mencari makanan sendiri atau minta pada koki, kata Alona dan Wayne kembali menganggukkan kepala. Dengan penuh ketelatenan, Wayne menyiapkan makan pagi untuk majikannya yang sama sekali belum pernah dia lihat. Yang pasti Alona telah memperingatkannya agar jangan membuat Noah tersinggung atau Noah akan menyakitinya nanti. Wayne menata makan pagi untuk Noah ke atas nampan, lengkap dengan kopi hitam pekat kesukaan pria itu. Semuanya Wayne lakukan sesuai dengan apa yang Alona arahkan. Nyonya, aku akan mengantarkan makan pagi untuk Tuan Noah, kata Wayne. Ya, angguk Alona. Carla yang akan menunjukkan kamarnya, imbu wanita paruh baya itu. Carla berjalan di depan Wayne, mengantarkan Wayne sampai ke depan kamar salah satu putra keluarga Mikkelsen. Ini kamar Tuan Muda Noah. Masuklah, kata Carla. Terima kasih, Bibi Carla, ucap Wayne pada salah satu pelayan setia Alona. Wayne menggeser tubuhnya dan membuka pintu kamar Noah dengan sikunya karena kedua tangannya tengah memegang nampan yang cukup berat. Permisi, Tuan. Selamat pagi, ucap Wayne saat kakinya melangkah masuk ke kamar yang didominasi warna putih dan abu-abu tua itu. Siapa kau? Tanya seorang pria yang duduk di atas kursi roda, membelakangi Wayne. Aku tanya, siapa kau? Tegas Noah sembari memutar kursi rodanya menjadi berhadapan dengan wanita asing yang masuk ke kamarnya. Wayne sedikit tersentak dan tak sadar jika kakinya telah mundur satu langkah. Wayne spontan menundukkan wajahnya, tak sanggup melihat wajah Noah yang mengerikan. Keluar. Hardikan Noah melengking di telinga Wayne. Keluar sekarang dan jangan pernah menampakkan wajahmu di hadapanku. Teriak Noah. Wayne perlahan mengangkat wajahnya dan memberanikan diri menatap wajah Noah yang tadi membuat Wayne syok. Bagaimana tidak, separuh wajah Noah mengalami luka bakar serius. Dari kening sampai ke bawah dagunya. Bahkan bibir pria itu sedikit tertarik karena luka yang dia alami. Wayne menyadari jika dia telah melakukan kesalahan. Dia pasti menyinggung perasaan Noah. Maafkan aku, Tuan, ucap Wayne mencoba melangkah dan mendekat pada majikannya. Keluar. Tegas Noah yang tidak juga menurunkan intonasi suaranya. Wayne mencoba mengabaikan ucapan Noah yang menggelegar, mengusirnya. Tuan, maafkan aku. Aku Wayne. Nyonya Alona memintaku menjadi perawatmu, ucap Wayne tersenyum pada Noah. BUGH. Piar. Pekik Wayne sambil memegang keningnya yang terasa sakit karena lemparan dari sebuah vas bunga kaca kecil. Bersamaan dengan itu, nampan yang dia pegang pun terlepas dan tumpahlah semua isinya di atas lantai kamar. Keluar. Sentak Noah. Maafkan aku, Tuan.
Aku diperintahkan oleh Nyonya Alona untuk membawakan makan pagi Anda dan memastikan Anda memakannya, ucap Wayne memberanikan diri. Aku akan membersihkan ini terlebih dahulu dan membawakan makanan yang baru untuk Anda, sambung Wayne yang segera membersihkan makanan dan kopi juga pecahan vas bunga kaca yang tercecer di lantai. Aku tidak butuh perawat tidak becus sepertimu, ucap Noah dengan suara pelan namun tegas. Maafkan aku, Tuan. Lain kali aku akan lebih berhati-hati, sahut Wayne. Noah mengabaikan Wayne dan membalikkan kursi rodanya, kembali menghadap ke jendela. Sementara Wayne, gadis itu secepatnya membersihkan lantai, lalu turun ke dapur untuk mengambilkan makanan baru. Tuan, panggil Wayne saat gadis itu kembali masuk ke kamar Noah. Kau lagi. Tinggalkan saja makanannya dan kau boleh pergi, tegas Noah. Nyonya Alona menugaskan aku untuk menjadi perawatmu, Tuan. Termasuk menyiapkan makananmu dan memastikan kau memakannya, sahut Wayne yang perlahan mendekat pada Noah. Meski masih takut-takut, tetapi sebisa mungkin Wayne mengabaikan itu. Ya, walau keningnya masih terasa sakit dan berkedut karena lemparan Noah tadi. Sahut Noah bergumam. Wayne pun tersenyum kecil dan semakin dekat dengan Noah. Gadis itu meletakkan nampan yang dia bawa ke atas nakas, kemudian menggeser sebuah sofa stool bulat untuknya duduk. Tuan, lepaskan saja topengmu. Aku akan membantu menyuapkan makanan ini, kata Wayne yang langsung membuat Noah menoleh dan menatap tajam pada perawat barunya itu. Ya. Noah segera memakai topengnya saat Wayne keluar dari kamar. Topeng itu Noah gunakan untuk menyembunyikan wajahnya yang cacat. Maafkan reaksiku sebelumnya, Tuan. Aku hanya terkejut. Maaf jika itu telah menyinggung perasaanmu, jelas Wayne. Sekarang bukalah topengmu, imbuh Wayne tersenyum. Noah sempat meneliti wajah Wayne sebelum melepas topeng yang menempel di wajahnya. Masih terlihat kening Wayne yang membiru dan sedikit membenjol karena vas bunga kaca tadi yang menghantam kening gadis itu. Sebenarnya Noah tidak sengaja melakukan itu. Dia sendiri kadang tidak menyangka dengan apa yang dia perbuat setelah melukai seseorang, pun dengan perawatnya sebelum Wayne. Emosinya benar-benar sulit untuk dikendalikan. Wayne tersenyum pada pria itu dan Noah lega karenanya. Berikan makanan itu padaku, pinta Noah masih dengan suara tegas. Aku yang akan membantumu, Tuan. Jangan sungkan denganku, sahut Wayne sambil tersenyum pada pria di depannya. Wayne sudah berbicara sedikit santai dengan Noah. Pria yang memang tampak sangat mengerikan jika tidak pandai-pandai menegarkan hati. Wayne melakukannya demi Alona, dia tidak ingin Alona kecewa jika dia juga gagal menjadi perawat Noah. Sekarang, buka perlahan mulutmu. Makanlah. Ini terlihat sangat lezat, kata Wayne sembari menyodorkan sesendok sup ke depan mulut Noah. Satu suapan pertama dan Wayne tersenyum senang karenanya. Meski perlahan, nyatanya Noah memakan makan paginya dengan lahap. Pria itu tidak bisa makan dengan cepat karena bibirnya yang terluka. Hei, men, sapa Domenico adik Noah dan langsung duduk di tepi tempat tidur sang kakak. Kau perawat baru? Tanya Dom pada Wayne. Benar, Tuan. Aku Wayne, jawab Wayne. Wayne. Nama yang sangat unik, keke Dom dan Wayne hanya tersenyum. Aku Dom. Reaksi Dom itu sudah biasa Wayne dapatkan dari orang yang pertama kali mendengar namanya. Dan Wayne sama sekali tidak masalah dengan itu semua. Selamat pagi, Kak, sapa si bungsu Zell yang selalu ceria. Kak Dom juga di sini ternyata, imbuh gadis itu. Zell menghampiri sang kakak dan mengecup pipi kanan Noah tanpa rasa enggan. Kau belum mau berangkat ke kampus? Tanya Dom. Aku akan pergi sebentar lagi, sahut Zell. Hai, aku Zell Mira. Kau pasti perawat yang Momi ceritakan kemarin malam. Zell memperkenalkan dirinya lebih dulu dan tersenyum pada Wayne. Selamat pagi, Nona Zell. Aku Wayne, sahut Wayne. Panggil Zell saja. Aku rasa usia kita tak berbeda jauh, kata Zell yang diangguki oleh Wayne.
Sekarang lebih baik kau segera berangkat ke kampus. Ayo, kakak akan mengantarkanmu, sela Dom yang langsung mengapit leher sang adik dan membawa Zell keluar dari kamar Noah. Kak Noah, cepatlah sembuh. Kak Dom selalu membuliku. Teriak Zell yang ditarik paksa oleh Dom. Noah hanya bisa menarik napas berat. Dialah yang selama ini menjadi pelindung Zell dari kejahilan Dom dan kini dia sudah tidak bisa lagi melakukan itu. Kaki kanannya lumpuh dan tangannya juga sulit digerakkan. Jangankan untuk melindungi Zell, bergerak untuk dirinya sendiri saja Noah kesusahan. Dan inilah yang selalu membuat Noah emosi karena harus bergantung dengan orang lain. Tuan, panggilan Wayne menyadarkan Noah. Wayne tersenyum dan kembali menyodorkan sendok sup ke depan mulut pria itu. Cukup. Aku sudah tidak ingin makan, tolak Noah. Baiklah. Wayne meletakkan kembali mangkuk sup tadi ke atas nampan, lalu gadis itu membantu Noah untuk minum. Kopi, Tuan. Tanya Wayne kemudian. Letakkan saja di meja, sahut Noah. Wayne menuruti ucapan Noah. Setelah itu, ia membereskan bekas makan Noah dan tidak lupa mengelap lembut wajah Noah dengan tisu, membersihkan sisa sup yang masih tersisa di sekitar bibir Noah. Kau tidak ingin keluar dari kamar, Tuan? Tanya Wayne. Tidak, sahut Noah. Hanya berjemur di taman dan menikmati udara pagi, Wayne pantang menyerah. Gadis itu bertekad untuk perlahan mengubah kebiasaan Noah yang menurut Alona anti dengan dunia luar. Tidak, sahut Noah tegas. Baiklah, angguk Wayne. Katakan aja padaku jika kau membutuhkan sesuatu, Tuan. Sahut Noah bergumam. Masih hari pertama. Aku tidak mungkin memaksanya, batin Wayne. Menjelang siang, Wayne membantu Noah untuk membersihkan tubuhnya. Noah tidak bisa melakukannya sendiri karena terbatas pada kaki dan tangan kanannya. Dan itulah yang membuat Nicholas sang Dedi keberatan jika tidak ada yang membantu merawat Noah. Kau ingin memilih sendiri pakaian yang ingin kau pakai, Tuan? Tanya Wayne. Kau sangat cerewet sebagai seorang perawat, sindir Noah dan Wayne hanya tersenyum. Aku hanya ingin kau menentukannya. Bisa saja pilihanku tidak cocok denganmu, timpal Wayne. Pilih saja dan berhenti bertanya. Tegas Noah. Wayne pun memilihkan pakaian untuk Noah dan membantu pria itu untuk mengenakannya. Termasuk membantu Noah mengenakan celana dalamnya. Gadis itu menyipitkan kedua matanya agar tidak melihat sesuatu yang terlarang baginya di balik handuk Noah. Kau ingin aku bacakan buku cerita? Pertanyaan konyol itu keluar dari mulut Wayne. Aku bukan anak kecil. Gadis itu sendiri bingung harus melakukan apa dengan Noah di kamar itu. Keluarlah. Aku akan tidur, kata Noah. Aku akan membantumu naik ke tempat tidur, sahut Wayne yang langsung beranjak dan membantu Noah untuk turun dari kursi rodanya dan merebahkan tubuh jangkung pria itu ke atas ranjang. Hari pertama Wayne bekerja sebagai pelayan Noah berjalan dengan cukup baik, meski dia harus mendapatkan luka lebam di kening dan lengan Wayne. Ya. Saat Noah tertidur, Wayne tidak sengaja menatap lama wajah pria itu dan Noah menyadarinya. Sehingga pria itu kembali marah dan mencengkeram lengan Wayne dengan kuat. Itulah bagaimana Wayne bisa mendapatkan luka lebam di tangannya. Tidak masalah. Ini tidak berarti apa-apa bagiku, batin Wayne sembari mengoleskan salep di luka lebam kebiruan itu. Dengan diantar oleh Kazuo, Wayne kembali ke rumah sakit sebelum pukul 4 sore. Tuan Noah menyakitimu? Tanya Kazuo yang sekilas melirik pada Wayne yang duduk di sebelahnya. Dia tidak sengaja melakukan itu. Aku yang telah berani menyinggungnya, jelas Wayne. Kazuo mengangguk. Dia tahu pasti dengan apa yang terjadi pada Wayne. Perawat-perawat sebelumnya bahkan mendapatkan perlakuan dan luka yang jauh lebih parah daripada Wayne. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini,
subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.